Ya, berita pertama pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa resmi meluncurkan Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Peluncuran pedoman ini berlangsung di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara resmi meluncurkan pedoman terkait pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Mendikdasmen Republik Indonesia nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia beberapa waktu lalu dengan tujuan meningkatkan kecintaan, kebanggaan, penguasaan, dan kemajuan bahasa Indonesia di kalangan seluruh bangsa Indonesia. Dalam kesempatannya, Mendikdasmen Republik Indonesia Abdul Muti menyoroti penggunaan bahasa asing yang dinilai berlebihan di berbagai media. Peluncuran ini diharapkan dapat memperbaiki praktik kebahasaan di masyarakat dan lembaga, serta mendorong bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, namun juga menjadi sarana pengembangan ilmu dan teknologi. Mengakui masih sering memakai bahasa asing dalam pidato, Muti mengajak semua pihak membangun kesadaran kolektif untuk memartabatkan bahasa Indonesia di ranah akademik dan publik. Kita berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai tuan rumah di negara kita sendiri, karena ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu melalui perjuangan yang sangat panjang. Sementara ketika itu sudah diperjuangkan para pahlawan, kita sendiri sebagai generasi bangsa ini justru tidak bangga dan tidak menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa di negeri kita sendiri. Ini misi yang pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya di lingkungan lembaga-lembaga negara, agar penggunaan bahasa Indonesia ini mulai diperkuat, terutama adalah bahasa Indonesia yang bahasa resmi, bahasa formal, bahasa baku. Kemudian yang ketiga, tentu kami di dalam juga berusaha untuk memperkuat pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bagian dari proses di mana kita ini mewariskan dan juga mengajarkan bahasa Indonesia kepada generasi bangsa kita ini. Memang menggunakan bahasa Indonesia tidak berarti kita menutup diri dari bahasa lain, karena memang ada banyak kosakata dalam bahasa Indonesia ini yang diserap dari bahasa-bahasa daerah, juga dari bahasa-bahasa asing. Tapi semuanya semangatnya adalah untuk memperkaya bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia ini bahasa yang terus tumbuh. Sekarang ini alhamdulillah kosakatanya semakin bertambah, walaupun tentu saja kita masih bisa terus meningkatkan itu dengan dukungan masyarakat. Jadi rekan-rekan wartawan itu bisa memperkaya bahasa Indonesia dengan memberikan kosakata-kosakata baru melalui web yang disediakan oleh Badan Bahasa, sehingga banyak bahasa yang kita gunakan ini menjadi bahasa yang semakin maju, dan itu perlu perlibatan semuanya, tidak hanya secara struktural di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Bahasa Kemendikdasmen Hafiz Muksin menanggapi tantangan yang disampaikan Abdul Muti dengan menegaskan pentingnya Trigatra Bangun Bahasa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Hafiz menyebut pendekatan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga keberagaman bahasa, sekaligus memperkuat identitas nasional. Selain itu, Badan Bahasa mendorong agar materi kebahasaan dan uji kemahiran bahasa dimasukkan dalam program orientasi pegawai baru sebagai langkah penting untuk membentuk kebiasaan berbahasa Indonesia yang tertib dan beretika, serta menumbuhkan rasa bangga, setia, dan bertanggung jawab atas adanya norma kebahasaan. Jadi tentu untuk satuan pendidikan, kita juga tekankan bagaimana agar penggunaan bahasa Indonesia tentu satu di ranah sumber-sumber bacaan. Penggunaan buku-buku bacaan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, dalam pengajaran, guru-gurunya juga harus menggunakan kosakata
bahasa-bahasa yang sudah baku, yang sudah dituangkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kami akan rajin, aktif berkolaborasi untuk meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di satuan-satuan pendidikan sebagai objek yang akan kita lakukan pengawasan di satuan pendidikan. Selain peluncuran pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia, dalam acara tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Jakarta Selatan sebagai daerah dengan perolehan nilai uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI tertinggi. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen daerah-daerah tersebut dalam meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia di berbagai lapisan masyarakat. Lezi Aulia, Surya Syah Putra memberitakan dari Jakarta.